Perkenalkan, nama saya Desmond Malik dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan uh, dari praktikum UTS saya, PBO. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pada cash flow dengan topik cash flow. Nah, teman-teman perlu ketahui sebelum kita memulai pekerjaan atau mengerjakan sebuah proyek, pertama kita perlu melakukan atau membuat yang pertama itu adalah namanya framework. Nah, pada framework ini atau kerangka kerja kita perlu mengetahui apa aja sih yang kita dapat bisa atau kita bagi pada code itu supaya kita dapat gampang mengerjakan dan gampang juga kita mengetahui yang mana aja sih letak errornya. Nah, pada saat ini saya akan membuat ada idea, entities, output dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu saya menyarankan untuk teman-teman yang pertama untuk membuat entities ini. Nah, kenapa sih entities yang pertama kali dibuat? Nah, entities ini sebagai identitas dari setiap variabel code yang ada pada setiap code yang ada di sini. Atau yang contohnya ada di repo, ada output, ada types. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam bagian entities. Nah, entities ini berupa cash flow. Nah, entities ini ada package entities. Kenapa sih memakai package entities ini? Karena supaya bisa diakses oleh bagian-bagian yang lainnya. Contohnya bisa diakses oleh repo, bisa diakses oleh service. Nah, kita lihat pada bagian entities ini kita lihat ada private static integer counter, ada private description, ada label. Nah, pada diisi pada cache flow ini ada berisi counter, ID, description, label, amount, type, dan source. Nah, pada bagian cache flow ini juga ada yang bertipe. Nah, di sini kita menandai bahwa pada ID ini berupa counter atau penambahan, sedangkan type ini berupa type juga, source, label, description, amount, dan amount. Nah, di sini kita menggunakan public supaya public ini kan public ini bisa diakses bebas siapapun. Makanya kita menggunakan public. Jika kita menggunakan private, maka cash flow ini tidak bisa diakses oleh service, repo maupun view. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada public get integer get ID. Nah, di sini get ID untuk kita untuk mendapatkan ID yang untuk mendapatkan ID. Yang kedua ini ada get type untuk mendapatkan tipe. Ketiga ini ada setting type yaitu mengubah atau dapat mengatur dari setting type-nya. Ada get public is source, get source, ada public source, public void set source, ada get label. Ini memberi label atau set label ini kita memberi setting label. Get description, set description, get amount, dan set amount. Nah, apa sih overt ini? Overt ini untuk menimpa atau memberikan fungsi lain kepada public string to string ini. Ya, yang dapat diberikan pertama itu ada ID, get value. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam repository. Nah, repository ini adalah di sini tempat penyimpanan atau tempat gampangnya yang dapat kita pahami adalah seperti database. Nah, ada di sini ada cache repository. Nah, pada cache flow repository ini ada berisi perlu memberi import resource, ada perlu memberi import type. Nah, di sini ada terbagi untuk public class-nya ini ada cache flow repository implement dengan iCache flow repository. Nah, cache flow repository ini ada kita lihat ada bagian yang ini dan implementnya ini dari iCache flow repository ini menggunakan interface. Nah, di sini kita lihat pada bagian public release-nya ini di override ke repo get cache flow dengan memberi return datanya. Nah, setiap data yang ada di bagian cache flow repository ini di override. Nah, yang di override itu contohnya ada repo add class flow, ada repo remove, menghapus, ada. Nah, di pada perubahannya ini juga ada pada di override pada repo update cache flow. Nah, repo cache flow ini berisi apa aja sih yang ada di isi pada cache flow ini? Pertama ada integer, tipe is source, string, label, ada description, ada mount. Nah, di sini kita lihat ada menggunakan looping. Nah, integer 1 sama dengan 0 ini lebih kecil dari data size dengan pertambahan atau increment. Nah, di sini ada cache flow. Jika existing atau memiliki data maka akan mendapatkan get i. Nah, baru ada if existing ini get id.
tambah dengan adding. Ini menggunakan setter untuk memperbarui data yang sudah ada. Lalu ada di sini ada existing nih untuk membuat untuk mengadakan atau dapat kita memperbarui data yang sudah ada aja. Contohnya ada type, source, label, description, amount. Lalu ada, nah jika gagal maka akan memberikan return false. Lalu kita masuk ke dalam iCashFlow atau repository Java. Nah, repository Java ini berisi apa? Pertama itu nih, yang pasti kita akan melakukan pertama-tama ada package repository, ada import entities cashflow, ada import types source, import types type, import Java utility release. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa di sini menggunakan public atau menginterface pada cashflow repository. Nah, ada release-nya ini. Release ini ada menggunakan repo get all cashflow. Ini untuk repo-nya ini mendapatkan semua data yang ada pada get cashflow. Ada void ini menggunakan void ini berupa repo. Ini menambahkan dari cashflow-nya. Ada bulan ini merupakan memberi keterangan true atau false. Nah, jika repo remove clause ini integer, maka itu akan true. Jika tidak, maka akan false. Nah, maka di bawahnya ada perubahan di sini tidak ada penerimaan objek cashflow, tapi menerima detail datanya. Nah, data-data yang masuk itu ada berupa integer, ID yang berupa integer, type berupa type, ada source berupa source, ada label berupa string, ada description berupa string, ada amount berupa long. Baru kita masuk ke dalam service. Dalam service ini ada dua bagian code, file code berupa ada cashflow service, ada iCashFlow service. iCashFlow service ini ada bagian dari sini implementasi dari repository cashflow repository. Nah, di sini kita lihat ada public class flow service implement. Nah, implement ini seperti yang ketahui implement itu adalah interface menggunakan cashflow service ini diimplementasi oleh iCashFlow service dengan private iCashFlow repository dengan cashflow repository. Nah, di sini kita lihat ada menggunakan public cashflow service, cashflow repository. Nah, di sini ada kita lihat cashflow repository-nya ini sama tidak atau cashflow repository. Nah, metode lain yang tidak berubah merupakan mengoverride service so cashflow ini. Maka kita lihat ada akan cashflow repository ini akan repo get all cashflow. Lalu di sini ada if all is empty. Jika semuanya kosong maka tidak ada data cashflow-nya. Maka akan return cashflow, mereturn semua cashflow dengan sistem out print line C. Di sini juga kita lihat ada keterangan mengoverride, yang di override adalah service at cashflow. Nah, di sini merupakan seperti biasa keterangan dari data yang ada di pada repo. Maka kita lihat ada eType. Nah, eType ada from string, ada source-nya ini source from string source. Ini T berupa 0, CS-nya berupa 0. Nah, jika pada bagian ini terpenuhi, maka akan di print tipe atau sumber yang tidak valid. Maka ada cashflow, description amount, ada override. Di sini ada kita lihat ini untuk menghapus pembuatan objek cashflow baru. Nah, cashflow chef sama dengan cashflow double description amount. Baris ini akan dihapus. Nah, pada bagian if ini merupakan jika terpenuhi maka akan memberi output atau keterangan gagal memperbarui cashflow dengan ID. Maka akan mereturn Sini ada cashflow service ini. Nah, service ini seperti yang tadi ini code yang berupa cukup singkat pada iCashFlow service pada bagian service sama juga dengan pada repo. Nah, kita lihat ada public interface iCashFlow. Nah, pada pertama itu ada void inter service to class, ada add cashflow, ada remove cashflow, update cashflow. Merupakan ini merupakan fungsi utama atau fungsi yang paling mendasar pada saat kita melakukan menjalankan code-nya. Ada
So itu menunjukkan add itu menambahkan data, menambahkan cash flow-nya. Ada remove itu untuk menghapus. Nah, ini berkebalikan dengan add, ada baru update itu untuk memperbarui. Nah, ada get all ini untuk memberi atau kita kan menerima atau uh, menerima semua pada cash flow tersebut. Kita masuk ke type. Nah, ke type-nya ada source. Nah, ini baru berisi public enum source. Cash berupa ada namanya cash, investment, loans, savings, dan orders. Nah, ini merupakan semua berupa private string value. Lalu ada source string value-nya ini, ada public string get value, ada public static source from string. Berupa ini jika source ini berupa value, maka ini akan terpenuhi. Jika terpenuhi, maka akan mereturn null. Tag types merupakan pertama ada public enum type, inflow, dan outflow. Lalu ada private string value ini berupa ada type ini string value, this value. Nah, sini kita lihat ada public string get value, ada public static from string v for type value. If jika t name equals ignore case ini mereturn maka akan jika tidak terpenuhi maka akan di return null. Jual di sini seperti fungsi tambahan seperti contohnya kita. Nah, contohnya itu analoginya saya buat. Contohnya kita memasak. Nah, memasak telur. Nah, setelah kita masak kan saat mau kita ambil atau kita tiriskan kita perlu mengambilnya. Nah, di situ kan ada tirisan. Nah, tirisan ini berfungsi kalau di code ini seperti input util. Nah, kita lihat pada input util ini yang berupa fungsi tambahan yang menurut saya penting itu merupakan ini. Maka setiap code yang berupa info ini akan mendapatkan garis 2. Baru ada view. Nah, view ini apa sih? View ini merupakan yang langsung ditampilkan kepada kita. Nah, pertama itu ada cash flow view. Nah, cash flow view ini ada public flow view, cash flow. Nah, ini yang pertama ini merupakan bagian yang akan ditampilkan kepada kita atau cash flow-nya. Maka baru ada sistem pre. Nah, bagian ini. Nah, ini kan yang pertama ada di awal. Nah, di awal. Nah, di bawah ini ada keterangan yang memberikan fungsi apa sih yang akan kita pilih, bebas kita pilih. Yang pertama itu ada menunya, ada 1 tambah, 2 ubah, 3 hapus, 3 keluar. Nah, ini jika kita membuat 1 tambah, maka kita akan menambahkan ID-nya, bebas kita menambahkan apapun. Kedua mengubah, ketiga menghapus. Nah, jika kita tidak ingin memberi apapun, maka kita dapat memberi input X berupa exit. Baru kita lihat nah, baik kita masuk ke dalam app Java. Nah, perlu ketahui apa sih app Java ini? Kenapa app Java ini sendiri atau tidak mempunyai seperti bagian folder service, folder repo atau entities. Nah, app Java ini merupakan tempat atau seperti bandwidth atau penghubung semua folder menjadi satu. Nah, saat kita menjalankan kita tidak perlu menjalankan dari output atau bebas. Nah, kita perlu hanya menjalankan dari app Java. Nah, kita lihat di sini kan ada import. Nah, import repo, import service, import view. Nah, inilah semua. Contohnya ada repository view. Dari sini ada ke service, nah ada ke types. Nah, jadi intinya app Java ini merupakan penyambung dari semua folder yang ada pada framework pengerjaan saya dengan pengerjaan dari Cashflow ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.